warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu mursalin wala amdiyai mursalin amma ba'du. Alhamdulillah teman SD, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak Allah memberikan kita nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih bisa merasakan indahnya dunia dan masih bisa merasakan menikmati segarnya alam semesta. Nah, teman SD, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan khasiat yaitu belimbing buluh, yang mana belimbing buluh ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Namun akan tetapi saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih ya kepada semua teman SD yang telah setia mendukung YouTube channel Suara Daun 207 yaitu, dan semoga teman SD dimanapun berada semoga senang ya dan suka atas segala tayangan-tayangan yang saya tayangkan di video ini, dan semoga juga teman SD dimanapun berada selalu di dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita yaitu Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa juga saya memohon kepada teman SD semuanya untuk selalu mendukung YouTube channel Suara Daun 207 agar maju dan berkembang dengan cara yaitu like, share, komen, dan subscribe. Nah, teman SD, baiklah saya akan menjelaskan beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tanaman atau tumbuhan yaitu belimbing buluh. Yang mana dari belimbing buluh ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Apa saja sih manfaatnya? Manfaat yang pertama yaitu untuk antibiotik. Yang mana antibiotik ini yang disebabkan yaitu seperti gatal, bengkak, dan rematik ataupun gigitan serangga, yaitu untuk antibiotik. Nah, dengan cara yaitu kita siapkan daun dan tangkainya yang masih muda, lalu kemudian kita tambahkan dengan 3 atau sampai 4 siung bawang putih ya. Kita siapkan 3 sampai 4 bawang putih, lalu kemudian kita siapkan daunnya, daun belimbing buluh dan batang ini yang masih muda, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus. Nah, kita tumbuk sampai halus, lalu kemudian setelah halus kita tempelkan ke bagian di area tubuh kita yang merasa gatal ataupun bengkak dan rematik ataupun juga bisa terkena gigitan serangga. Itu untuk antibiotik ya, karena macam-macam antibiotik itu seperti yaitu gatal, bengkak, dan rematik dan gigitan serangga. Dengan cara yaitu seperti yang tadi saya uraikan, kita siapkan beberapa daun lalu tangkai ini yang masih muda, lalu kita siapkan 3 sampai 4 bawang putih ya, kita tumbuk sampai halus dengan secara bersamaan, lalu kita oleskan ke bagian luka tersebut. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati alergi ya, untuk mengobati alergi itu teman SD ya macam-macam juga ya, seperti bermacam-macam ya, seperti yaitu gatal, mata merah, terus pilek, dan gangguan pernapasan. Itu untuk mengobati alergi yaitu seperti ya bermacam-macam bentuknya. Itu caranya kita ambil buahnya seperti ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih, lalu terus kita di blender ya, kita dibikin jus, kita gunakan itu secukupnya ya, belimbing buluh ini itu untuk mengobati alergi, karena alergi juga bermacam-macam yaitu yang seperti gatal, mata merah, dan pilek, gangguan pernapasan. Itu caranya kita ambil buahnya ya teman SD, kita
ambil buahnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita dibikin jus. Nah, jusnya itu kita bisa konsumsi minimal sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi obesitas. Obesitas itu yaitu kegemukan ya, kegemukan yang mana obesitas itu dapat membuat kulit terlihat kusam dan terlihat tua ya. Jadi kulit kita itu terlihat kusam dan tua. Nah, caranya yaitu teman SD bisa mengambil buahnya lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita rebus dengan menggunakan air secukupnya. Nah, air dari rebusan belimbing bulu ini teman SD baru bisa mengkonsumsinya yaitu minimal sehari 2 kali juga, yaitu pagi dan sore. Itu untuk mengatasi obesitas, kegemukan badan ya teman SD. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi demam, flu dan batuk. Yang untuk mengatasi demam, flu dan batuk yang diakibatkan yaitu biasanya itu pergantian cuaca dari cuaca panas menjadi dingin gitu ya. Teman SD juga bisa manfaatkan itu dari bunganya. Teman SD bisa manfaatkan dari bunga belimbing buluh ini. Kita ambil bunganya lalu kemudian kita cuci sampai bersih, kemudian kita rebus. Nah, hasil dari rebusan bunga belimbing buluh ini teman SD bisa mengkonsumsinya yaitu secara rutin sampai batuk atau flu tersebut itu menjadi reda dan sembuh. Itu untuk mengatasi demam dan flu ya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati jerawat. Jika teman SD di wajah teman SD mengalami tumbuh jerawat, teman SD juga bisa manfaatkan dari belimbing wuluh ini, yang mana yaitu caranya kita ambil satu buah belimbing wuluh ini, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Setelah bersih kita tumbuk sampai halus ya, kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus, seperti sesudah halus itu kan kayak semacam pasta ya, lalu kita oleskan ke wajah kita seperti maskeran. Itu untuk mengobati jerawat. Jika teman SD mengalami jerawat, di area wajah kita mengalami jerawat, teman SD cuman membutuhkan satu buahnya ini cukup. Menggunakan satu buah ini kita cuci, terus kemudian kita tumbuk sampai halus. Setelah halus kita oleskan ke bagian wajah kita yang ada jerawatnya. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati penyakit kelamin atau penyakit menular seksual. Teman SD juga bisa manfaatkan dari belimbing buluh ini untuk mengobati penyakit penyakit kelamin ya, atau penyakit menular seksual. Teman SD juga bisa manfaatkan dari buahnya ini. Kita ambil daunnya, terus kemudian kita buahnya yang sudah dikeringkan ya teman SD, kita ambil beberapa buah dan daunnya, lalu kemudian kita jemur sampai kering. Setelah kering, daun dan buahnya ini kemudian kita rebus dengan menggunakan air, yaitu sebanyak 3 gelas air. Kita rebus dengan menggunakan air sebanyak 3 gelas, kita tunggu sampai mendidih, dan maksimalkan air dari 3 gelas tersebut, usahakan itu menjadi 1,5 gelas. Usahakan menjadi 1,5 gelas dan dikonsumsi yaitu minimal sehari 2 kali. Jadi dari 1,5 gelas itu kita dibagi menjadi 2 dan dikonsumsi yaitu pagi dan sore. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi gondokan ya. Jika teman SD mengalami gondokan, yang mana teman SD bisa manfaatkan daun beserta yaitu tangkainya yang masih muda. Lalu kemudian teman SD siapkan beberapa lembar daunnya ini, lalu kemudian cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih teman SD juga bisa menyiapkan yaitu bawang putih ya, bawang putih
beberapa biji ya, 1 atau sampai 2 biji. Lalu kemudian teman SD satukan dengan daun kembang belimbing buluh ini dan beserta tangkainya. Lalu kemudian kita tumbuk sampai halus. Lalu kemudian kita oleskan ke bagian di area tubuh kita yang itu mengalami gondokan, itu untuk membantu mengatasi gondokan. Nah, manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi sendi ya, sendi bengkak. Jika teman SD mengalami sendi kita bengkak, teman SD juga bisa manfaatkan dari belimbing buluh ini, yang mana yaitu caranya kita ambil daunnya, beberapa daun secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih. Nah, setelah bersih kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus kita oleskan ke bagian sendi kita yang terasa bengkak atau terasa sakit, itu untuk daunnya. Dan bisa juga teman SD yaitu dari tehnya ya, teman SD dari tehnya. Nah, kalau untuk tehnya kita ambil daunnya itu kita keringkan dahulu. Setelah kering kita bikin buat teh ya teman SD. Jadi teman SD siapkan air panas, lalu kemudian daun yang sudah kering ini kita celupkan ke air yang sudah kita siapkan, yaitu air panas. Nah, itu untuk mengobati dari dalam ya, jadi agar rasa bengkak yang ada di persendian kita itu jadi cepat sembuh. Itu untuk mengobati atau mengatasi sendi bengkak. Nah, teman SD, itulah beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan atau tanaman, yaitu belimbing buluh ya. Semoga bermanfaat untuk semua teman SD dimanapun berada. Dengan atas izin Allah, apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya uraikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Nah, teman SD, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan semoga ya teman SD bermanfaat. Nah, seperti biasa, sebelum saya menutup video ini, kita tak lupa agar selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dari suratul Al-Fatihah tadi kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang, dan semoga semua kita diberikan rezeki yang melimpah. Nah, teman SD, kita semua untuk selalu bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terhempas, terpelanting, jatuh bangun, itulah yang namanya hidup. Terkadang kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu tidak adil kepada kita, padahal Allah itu lebih tahu, lebih bijaksana mana yang terbaik buat para hamba-hambanya. Untuk itu saya minta kepada semua teman SD, kita jangan selalu berburuk sangka, tapi kita selalu berbaik sangka kepada Allah, terutama yaitu berbaik sangka juga kepada sesama. Terima kasih teman SD. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.